Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallowed Star episode 178. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di alam semesta virtual yang luas, Luo Feng menantang ujian Gunung Langit, tempat legendaris yang hanya satu orang pernah taklukan dalam jutaan era. Dengan teknik Nansen 7 dan pengalaman tempurnya, ia menghadapi 3 penjaga, pria lembu, pria kera pembaca roh, dan wanita ular ilusionis. Pertarungan ini tak hanya menguji kekuatan, tetapi juga mental dan jiwa. Berkat tekad baja dan keahlian luar biasa, Luo Feng berhasil menghancurkan inti kehidupan penjaga utama dan menjadi salah satu pejuang hebat yang menaklukkan Gunung Langit. Kemenangan ini memberinya 3 miliar poin dan mengukuhkan posisinya sebagai penguasa sektor, menarik perhatian banyak pihak. Dalam pertempuran penuh makna di kota kekacauan utama, gurunya mengungkap bahwa ia tahu rahasia tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng, namun tetap menganggap Luo Feng sebagai manusia sejati karena kemurnian jiwanya. Luo Feng juga menyadari betapa ketatnya penjagaan kota suci ini terhadap ancaman dari ras asing dan makin memahami tanggung jawab besar di pundaknya. Sebagai bekal, Luo Feng menerima 2 harta suci, perisai dewa binatang dan sayap siwu. Ia mendalami teknik Nansen formasi ke-7 dan transformasi dewa binatang, sembari memanfaatkan manual hitam misterius yang meningkatkan gen tubuhnya hingga 3 kali lipat. Sayap siwu menjadi andalan baru, bukan sekedar alat terbang, tapi juga senjata dan perisai yang nyaris tak bisa dihancurkan. Dengan hadiah miliaran poin, ia memperkuat teknik dan persiapan tempurnya menuju medan perang sesungguhnya. Setelah 1200 tahun belajar di kota kekacauan utama, Luo Feng berpamitan kepada gurunya dan melanjutkan perjalanannya. Ia membeli mayat serangga puncak untuk membangun pasukan serangga elit. Sang ratu serangga di dunia internal mulai memproduksi 1 juta raja lapis baja harimau dengan persenjataan lengkap, pasukan hebat, dan ambisi membara. Luo Feng kini siap menantang perang wilayah luar dan meraih takdirnya sebagai pejuang sejati alam semesta. Di episode selanjutnya, di Bintang Wulong, 5 manajer Bintang Wulong berkumpul di istana megah milik Kaisar Longju. Topik pembicaraan mereka penuh kekhawatiran, sekaligus kagum terhadap sosok Luo Feng, yang dulunya hanyalah prajurit lemah yang ditekan Kaisar Yanzu. Kini, nasib berbalik, Yanzu dipenjara di neraka, sementara Luo Feng menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, salah satu tokoh paling berkuasa di alam semesta. Para kaisar sadar, Luo Feng mungkin saja menjadi kesatria si Huo berikutnya, dan mereka tak ingin menjadi musuhnya. Kaisar Longju menyanggupi permintaan para kaisar untuk mendekati Luo Feng dengan ramah. Sementara Kaisar Chili, yang naik karena jatuhnya Yanzu, mengakui keberuntungannya berkat Luo Feng. Saat seorang penguasa sektor melapor bahwa Luo Feng tiba, para kaisar langsung bergegas menyambutnya. Luo Feng disambut dengan penuh penghormatan, meski dalam hatinya ia tetap menilai sikap mereka di masa lalu saat ia diperlakukan tidak adil. Perjamuan megah digelar di istana untuk menghormati Luo Feng. Di sana, mereka mengenang masa lalu dan merayakan keberhasilan Luo Feng. Namun, Luo Feng segera mengarahkan pembicaraan pada tujuan kedatangannya, membeli 10.000 mayat serangga, dan mencari harta karun di Bintang Wulong. Para kaisar merespon cepat dan mengerahkan 100 penguasa sektor agar unit terbaik siap dalam 10 hari. Selama 10 hari itu, Luo Feng diperlakukan layaknya tamu agung. Ketika mayat serangga diserahkan dalam cincin dunia, ia terkejut karena kualitasnya sangat tinggi. Jumlah ini memungkinkan ia menciptakan hingga 2 juta raja lapis baja harimau, jauh melampaui perkiraan. Ia tahu kemurahan ini demi menebus kesalahan di masa lalu. Kaisar Longju menjelaskan bahwa para kaisar memang sengaja memilih unit terbaik sebagai bentuk penebusan. Luo Feng memaklumi mereka. Dulu mereka hanya tunduk pada kekuatan Yanzu. Kini, dengan posisi barunya, Luo Feng mendapat penghormatan setinggi langit.
Ia juga mendapatkan 100 cincin dunia sebagai izin berburu harta selama 100 tahun dan peta pengawasan untuk bergerak bebas. Luo Feng segera menghubungkan diri ke jaringan virtual dan mengakses peta bintang Wulong. Dengan otoritas tinggi, ia dapat memantau posisi semua orang luar dan staf internal. Ia segera bergerak menggunakan kapalnya, dan begitu tiba di lokasi pertama, langsung merasakan panggilan khas pecahan perak. Dengan kecepatan luar biasa, mendekati kecepatan cahaya, Luo Feng menyisir gunung-gunung sampah. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan 2 pecahan perak. Pencarian ini jauh lebih efisien dibanding usahanya di masa lalu. Sambil berburu, ia juga berlatih teknik tingkat 2 Nansen 7 menggunakan tubuh mosa dan tubuh binatang bertanduk emas. Di sela perburuan, Luo Feng sempat terhubung dengan keluarganya di Pulau Gunung Naga Hitam. Setelah 21 tahun, ia kembali menyapa Susin dan kedua anaknya, Luo Ping dan Luo Hai. Luo Hai memohon untuk ikut berpetualang. Namun, Luo Feng menolak karena dunia luar terlalu berbahaya, bahkan untuk dirinya sendiri. Ia meminta anak-anaknya memanfaatkan warisan dan sumber daya dengan baik. Akhirnya, kabar baik datang. Setelah 21 tahun berburu, Luo Feng berhasil mengumpulkan 113 pecahan perak dan 1985 pecahan hitam. Dengan itu, zirah perak yang dinantikannya terbentuk. Saat zirah menyatu dengan tubuhnya, muncul sebuah kata kuno berwarna perak gelap di dadanya. Jenderal, simbol kekuatan barunya. Jejak kata kuno ras dewa api itu menjadi simbol kekuatan baru. Dulu ia hanya memiliki zirah hitam dengan lambang prajurit. Kini statusnya naik 1 tingkat. Saat mengaktifkan zirah perak itu, aliran benang perak menjalar ke seluruh tubuhnya, membentuk armor mengerikan lengkap dengan helm dan topeng. Namun rasa sakit hebat menyerang tubuhnya. Kekuatan yang seharusnya bisa jauh lebih besar hanya tercapai 1200 kali kekuatan penguasa sektor. Luo Feng sadar, armor ini terlalu menuntut bagi tubuh manusianya. Mencoba alternatif, ia memakaikan zirah itu pada binatang bertanduk emas miliknya. Makhluk raksasa ini memiliki kekuatan fisik jauh melebihi penguasa sektor biasa. Saat zirah diaktifkan, kekuatan luar biasa meledak dari dalam tubuh sang binatang. Namun rasa sakitnya pun mengerikan. Dengan memadatkan tubuhnya menjadi 300 km, binatang itu berhasil memaksimalkan kekuatan armor, mencapai 10.000 kali kekuatan penguasa sektor, setara tingkat Undiying Emperor. Luo Feng puas, kini binatang bertanduk emas menjadi senjata rahasia yang sangat berharga. Meski belum cukup untuk menandingi gurunya, Kaisar Truyan, namun kekuatan ini menjadi kartu truf dalam pertempuran mendatang. Ia pun bertekad menyelesaikan 1 set lagi armor umum, bersiap untuk masa depan di mana tubuh manusianya kelak sanggup memakainya tanpa perlu kembali berburu di bintang Wulong. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya dalam 39 tahun tambahan, Luo Feng berhasil menyelesaikan armor umum kedua setelah 21 tahun mengumpulkan yang pertama. Selain itu, ia juga berhasil mengumpulkan 60 armor prajurit dan 9 fragmen misterius yang memancarkan panggilan aneh. Meski belum teridentifikasi, perjalanan panjang ini membuktikan ketekunan dan ambisi Luo Feng. Sementara itu, di dunia internalnya, Pulau Serangga menjadi markas pasukan luar biasa. 1,5 juta raja serangga lapis baja harimau, 200.000 raja belalang pemburu, dan 200.000 raja tombak bayangan. Gabungan kekuatan mereka bahkan mampu membunuh makhluk abadi tingkat kaisar dalam satu serangan, meski peluangnya kecil. Kekuatannya kini semakin tak terbantahkan. Setelah mencapai 2 tujuannya, Luo Feng bersiap meninggalkan bintang Wulong. Dalam jamuan perpisahan mewah bersama para kaisar, ia mendapat berbagai nasihat menghadapi perang wilayah luar. Dengan penuh keyakinan, Luo Feng mengucap janji dalam hati, ia akan kembali hidup-hidup dari medan perang brutal itu. Perjalanannya berlanjut ke bintang Changbird, benteng logistik umat manusia di tepi wilayah luar. Di sana, Luo Feng disambut. Petugas kagum pada kapalnya yang mewah dan statusnya yang luar biasa. Ia kemudian diarahkan ke tempat berkumpul para pejuang independen. Berjalan sejauh 3.000 km di jalur kaca, menuju alun-alun yang dipenuhi ribuan petarung.
Di alun-alun, Luo Feng bertemu Klaus dan Buddy, dua bersaudara serigala yang bersahabat dan ramah. Mereka berbagi cerita dan anggur sambil menunggu jumlah pejuang cukup untuk keberangkatan. Luo Feng tetap memakai nama samaran, orang gila, demi menjaga penyamarannya di antara para prajurit. Saat waktu tiba, upacara otoritas dimulai. Satu persatu pejuang diuji dan diberi pangkat berdasarkan prestasi mereka di dunia virtual. Mayoritas hanya mendapat status prajurit biasa atau elit. Namun, suasana mendadak geger saat giliran Luo Feng. Sistem mengumumkannya sebagai jenderal penguasa sektor, pangkat tertinggi yang jarang diraih. Kehebohan bertambah ketika satu pejuang lainnya, seorang pemuda tajam, juga dinyatakan sebagai jenderal. Dari 101 pejuang, hanya 2 yang meraih gelar itu. Dengan pangkat yang bukan sekedar simbol, Luo Feng kini berdiri di ambang perang wilayah luar, siap menghadapi pertempuran hidup mati yang akan menguji segalanya yang telah ia bangun. Upacara penentuan pangkat para penguasa sektor berakhir cepat, dengan hasil hanya 2 orang, Luo Feng dan Rock, yang menyandang status jenderal, sementara 62 lainnya mendapat gelar elit dan 37 sebagai prajurit biasa. Proses ini jadi penanda awal perang masing-masing dalam struktur militer umat manusia. Begitu upacara selesai, seorang abadi mengumumkan bahwa para prajurit akan dikirim ke medan perang ke-7, area paling mematikan dengan tingkat kematian 96,8%. Bagi Luo Feng, ini bukan hal yang menakutkan, tapi peluang menempa diri. Mereka bergerak menuju aula besar berisi 11 jalur air ruang angkasa, masing-masing menuju medan perang berbeda. Luo Feng dan para penguasa sektor lainnya diarahkan ke jalur ke-7 menuju pangkalan ke-26. Medan perang ini bukan sekedar ruang kosong, tapi ladang pertempuran abadi triliunan tahun. Bahayanya bukan dari lingkungan, tetapi dari musuh lintas ras yang mengincar dominasi. Begitu tiba, mereka disambut teriakan komando dan diarahkan ke kamp khusus untuk para penguasa sektor. Di kamp itu, Luo Feng terkejut melihat jumlah luar biasa dari penguasa sektor, ratusan ribu orang. Ia heran, dari mana datangnya begitu banyak prajurit, padahal negara alam semesta manusia jumlahnya terbatas. Jawabannya datang dari Taiwo, abadi ramah bertubuh mayat hidup dengan ekor ular, yang menjelaskan bahwa banyak penguasa sektor berasal dari wilayah rahasia dan negara dewa, selain dari negara alam semesta. Jumlah mereka besar, meski potensi dasarnya lebih rendah karena esensi alam semesta di wilayah mereka tipis. Taiwo menjelaskan bahwa kehidupan di wilayah kaya esensi lebih memudahkan lahirnya makhluk kuat. Negara dewa penuh penduduk tapi miskin esensi, sehingga hanya sedikit dari mereka yang menembus keabadian. Sebaliknya, negara alam semesta lebih banyak melahirkan kesatria puncak. Dengan pengetahuan baru ini, Luo Feng mulai memahami betapa luas dan beragam kekuatan umat manusia, serta kerasnya persaingan di medan perang. Dalam markas, Luo Feng dan Rock diperkenalkan pada racun, jenderal mungil ahli kimia yang unik. Meski tubuhnya kecil dan wajahnya lucu, keahliannya meramu racun mematikan membuatnya disegani. Taiwo menawarkan mereka bergabung dalam tim kecilnya yang tangguh, terdiri dari 8 spesialis di bidang masing-masing. Setelah menimbang, Luo Feng dan Rock setuju bergabung, siap menghadapi kerasnya medan perang bersama rekan baru. Anggota tim lainnya muncul satu persatu. Wanita iblis ilusionis, tornado petarung bertopeng, Wu gila pembaca roh, Tuhan sang pembaca roh berarmor putih, Wei sang ilusionis berteman kucing putih, dan Hammer, si raksasa dari ras Mother Flame. Mereka semua pejuang veteran yang telah kenyang pengalaman hidup mati, dan kini jadi bagian dari lingkaran baru Luo Feng. Hari-hari selanjutnya diisi dengan cerita dan pelajaran kerasnya medan perang. Para anggota lama berbagi strategi bertahan hidup, menjelaskan sekutu dan musuh di medan tempur. Sistem virtual membantu membedakan mereka, tapi bila ragu, lebih baik menyingkirkan lawan. Bagi Luo Feng, semua ini memperkaya wawasan. Bagi Rock, dunia baru penuh tantangan terbuka di hadapannya. Rock tercengang mendengar tingkat kematian medan perang mencapai 98% lebih. Tapi para veteran menanggapinya biasa saja. Tiap 1000 era, pertempuran besar yang dijuluki penggiling daging menelan korban besar, bahkan makhluk abadi tingkat kaisar. Medan perang ini bukan sekedar tempat bertarung, tapi ujian sesungguhnya bagi para pejuang sejati.
Hari demi hari, mereka semakin memahami bahwa medan perang adalah tempat ratusan prajurit dikorbankan demi lahirnya satu pejuang luar biasa. Persaingan, tipu daya, dan kematian jadi teman sehari-hari. Namun bagi Luo Feng semua ini hanyalah bagian dari perjalanan menuju puncak kekuatan dan keabadian. Pada hari ke-9, tim kecil Taiwo bersiap meninggalkan markas. Luo Feng dan rekan-rekannya berdiri takjub di dalam aula raksasa berdiameter lebih dari 30.000 kilometer. Di sana, kapal-kapal perang berjejer rapi, dari yang mampu mengangkut jutaan tentara hingga yang mungil hanya untuk segelintir pasukan. Pemandangan itu begitu megah, seolah menggambarkan betapa besarnya kekuatan umat manusia yang siap menghadapi kerasnya medan perang. Tanpa buang waktu, kapten mereka, Taiwo, mengeluarkan kapal berbentuk cakram yang kokoh, cukup untuk membawa tim kecil mereka. Mereka segera menaiki kapal itu dan masuk ke ruang istirahat khusus yang diperkuat dengan logam F9, tempat yang dirancang sebagai benteng terakhir jika bahaya menyerang. Kapal mulai bergerak di jalur panjang, bergabung dengan ribuan kapal lain yang perlahan meninggalkan pangkalan raksasa. Melalui simulasi eksternal, mereka menyaksikan kepergian mereka dari pangkalan megah berdiameter jutaan kilometer yang dilindungi penghalang energi berwarna-warni dan meriam raksasa sebagai simbol kekuatan umat manusia. Setelah menembus batas aman, kapal melaju hati-hati di antara reruntuhan pertempuran lama. Puing-puing kapal, tubuh-tubuh prajurit, dan sisa pertempuran yang membekas di ruang angkasa. Kapten menjelaskan bahwa mereka akan bergerak sejauh 80.000 tahun cahaya menuju medan tempur, menggunakan teknik gerilya dan kecepatan sebagai senjata utama. Begitu mencapai ruang kosong, kapal mempercepat kecepatan mendekati cahaya, memulai perjalanan panjang menuju garis depan. Selama perjalanan 3 hari dalam gelapnya alam semesta, ketegangan makin terasa. Taiwo memperingatkan seluruh tim untuk selalu siaga karena jalur berikutnya penuh bahaya, dengan serangan musuh yang bisa datang kapan saja. Bagi prajurit lama, ini adalah rutinitas. Namun bagi Rock dan Luo Feng, setiap pengalaman dan nasihat dari veteran menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi kerasnya medan perang. Di sisi lain, di reruntuhan kapal musuh, 3 robot klan logam baru saja membunuh seorang abadi manusia dan mulai memperebutkan rampasan. Perselisihan pecah saat Palati, pemimpin robot, menolak membagi harta dengan adil. Akhirnya, 2 rekannya pergi dengan marah. Palati yang serakah memutuskan untuk memperkuat kekuatan perangnya. Namun begitu sensor canggihnya mendeteksi kapal manusia, ia melihat peluang untuk menambah kekayaan. Tanpa ragu, Palati memasang jebakan dengan kepingan logam raksasa yang tampak seperti reruntuhan. Dalam sekejap, pilar cahaya mematikan ditembakkan, menghantam kapal cakram tim Taiwo. Ledakan besar mengguncang kapal, merusak sebagian besar badan kapal dan melemparkan puing-puing hingga jauh. Alarm meraung keras, tanda bahwa bahaya telah tiba. Ruangan perlindungan tim berguncang hebat, membuat seluruh anggota tim terombang-ambing. Para veteran segera membuang sikap santai mereka, melupakan taruhan kecil mereka dan bersiap menghadapi musuh. Taiwo segera menstabilkan kapal dengan kekuatan abadi, sementara seluruh pintu kabin terbuka dan para prajurit satu persatu meluncur keluar. Racun mengenakan jirah penuh yang hanya menyisakan matanya. Hammer mengangkat palu dan perisai raksasanya, dan Tornado dengan cepat mengatur posisi tempurnya. Luo Feng tanpa ragu membawa Nansen miliknya dan terbang keluar menyusul rekan-rekannya, siap menghadapi ancaman. Semua bergerak cepat, tahu betul bahwa kelengahan sedikit saja bisa berarti kematian. Medan perang sejati kini terbentang di depan mata mereka. Mereka harus menghadapi jebakan mematikan dan serangan dari musuh licik yang siap menyerbu kapan saja. Dengan persenjataan lengkap dan strategi yang matang, tim kecil ini bersiap menuliskan kisah baru dalam perang berdarah di alam semesta. Dengan keberanian dan keteguhan hati, Luo Feng dan rekan-rekannya kini memasuki babak baru pertempuran. Mereka siap membuktikan diri, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk mengukir nama mereka di medan perang kejam yang hanya mengenal satu hukum, yang kuatlah yang akan bertahan. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star, episode 178. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi.
Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.